Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sudah didapat besar percepatan atau persamaan untuk menentukan percepatan sistemnya. Kemudian kita menentukan persamaan untuk tegangan tali. Karena di kedua benda sama-sama ada gaya tegangan tali, maka kita bisa memandang salah satu aja. Misalnya di sini Ibu memandang benda satu. Karena gaya tegangan talinya di sumbu X, berarti kita pandang sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan M1 dikali A. Kemudian gaya yang bekerja ada gaya Fx, kemudian minus Fk1, minus T sama dengan M1 dikali A. Nah, maka minus T sama dengan M1 kali A dikurang F cos theta ditambah mu K kali N1. Kemudian karena ini minus ya, kita kalikan aja ruas kanan dan ruas kirinya dengan minus. Maka T sama dengan F cos theta dikurang M1A dikurang mu K dikali N1. Nah, inilah persamaan untuk menentukan besar tegangan talinya. Nah, kalau masanya diketahui, mu K diketahui, F diketahui, maksudnya ada variabel-variabel yang diketahui angkanya, nanti A ini kan didapatkan nilainya. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai A-nya kita masukkan ke persamaan tegangan tali ini. Setelah itu, bisa kita operasikan dan gaya atau besar gaya tegangan talinya dapat kita tentukan. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Kita lanjut aja dulu ya. Nanti nanyanya terakhir aja. Tapi dicatat ya, mana yang ingin ditanyain, bagian mana daripada lupa. Nah ini. Ini persoalannya beda lagi. Ada dua buah balok yang saling bersentuhan, kemudian didorong sebesar F ke arah kanan. Nah, di sini yang ditanyakan tentukan gaya kontak antara kedua balok. Nah, dibuat diketahui, kemudian ditanya, kemudian digambar diagram gayanya. Di sini, karena permukaannya datar tanpa gesekan, otomatis dia tidak punya gaya gesek ya, atau dia tidak punya gaya geseknya, berarti gaya yang bekerja ada N1, W1, kemudian ini ada N2 harusnya nih ya. Ada N2-nya, kemudian W2, kemudian F21. F21 ini merupakan gaya yang dialami oleh benda 1 karena benda 2, karena dia bersentuhan dengan benda 1, karena dia bersentuhan dengan benda 2. Kalau F12 ini gaya yang diakibatkan oleh benda 1 saat bersentuhan dengan benda 2. Nah, gaya F12 dan F21 ini dia merupakan contoh dari gaya aksi reaksi. Dia itu besarnya sama, hanya saja arahnya berlawanan. Nah, karena diketahui besarnya sama, berarti kita bisa menentukannya atau memandangnya pada salah satu balok aja. Karena kan sama-sama punya gaya kontaknya. Nah, misalnya berarti kita mandang atau meninjau balok 1 pada sumbu X. Gaya yang bekerjanya ada gaya. Ada gaya apa nih? Balok 1 itu dia yang sebelah kiri. Nih ya, di sini ada besar F. Nah, ingat ya, karena dia nih didorongnya ke arah kanan, otomatis semua vektor gaya yang ke arah kanan atau searah dengan arah geraknya di sumbu X ini akan bernilai positif. Berarti ada F dikurang F21 ini gaya kontaknya sama dengan M1 dikali A. Kemudian minus F21 dikurang M1 dikali A itu sama dengan minus F. Kemudian kita kalikan negatif, hasilnya F21 ditambah M1 dikali A sama dengan F. Kemudian ini kita untuk menentukan besar percepatannya terlebih dahulu. Kenapa kita menentukan besar percepatan sistemnya? Karena di gaya kontak ini, di persamaan gaya kontak ini ada diminta besar percepatan sistemnya ya. Nah, otomatis kita menentukan besar percepatan sistemnya dulu. Kemudian kita tinjau balok 2 pada sumbu X. Yang bekerja hanya gaya kontak
F12 sama dengan M2 kali A. Maka F12 kurang M2 kali A sama dengan 0. Nah, ini untuk lebih dipermudahnya, ini persamaannya untuk menghitungnya ya, untuk menghitung gaya kontak. Bisa kalau A-nya sudah diketahui, kalian bisa menggunakan persamaan 1 ataupun 2. Itu nanti hasilnya sama. Nah, ini biar lebih paham lagi, ini Ibu kasih angka-angkanya. Misalkan massa benda satunya itu 3, dan massa benda 2-nya 5, kemudian gaya yang mendorong balok tersebut adalah 16 Newton. Maka kita sederhanain gaya persamaan 1 dan persamaan 2 dengan metode eliminasi. Di sini ada F21 dan F12. Persamaan 1 kan F21 tambah M-nya 3 ya. 3 dikali A sama dengan 16. Kemudian persamaan kedua, F12 dikurang massanya 5 dikali A sama dengan 0. Nah, di sini F21 kan dan F12 ini sama. Berarti ketika kita kurangkan hasilnya 0. Sisa 8A sama dengan 16. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini merupakan besar percepatan gerak dari bendanya, dari kedua balok itu. Kemudian kita menentukan F12 atau F21-nya terserah, mau pilih yang persamaan keberapa. Di sini Ibu memilih persamaan kedua. Persamaan kedua itu F12, dari sini aja langsung. Udah langsung masuk masanya. F12 dikurang 5 dikali A sama dengan 0. Kemudian F12 dikurang 5 dikali 2 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. Maka F12-nya sama dengan 10 Newton. Nah, ketika kita coba ya masukkan ke persamaan 1, sama nggak hasilnya? Ini F21 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6, sama dengan 16. Nah, berarti F21 sama dengan 16 dikurang 6. Maka F21 juga 10 Newton. Terbukti kalau gaya kontak itu hasilnya nilainya sama besar tapi arahnya saja berlawanan. Jadi kalian tinggal mensubstitusikannya ke salah satu persamaannya aja. Oke, kemudian nah, kalau yang balok ini gimana lagi? Kalau yang digantung-gantung ada katrolnya. Yang ditanya percepatan sistem juga sama tegangan talinya. Berarti diketahui, kemudian ditanya bidangnya licin ya, licin dia. Arah geraknya ke sini. Kalau yang M ini ke arah sini, ke arah atas. Kalau yang 2M ini ke arah bawah. Nah, ini. Kita gambar diagram gayanya, didapat seperti ini. Kemudian kita tentukan percepatan sistem dan tegangan talinya. Nah, ini. Kalau Ibu itu menggunakan untuk menentukan percepatan sistemnya, langsung aja lihatnya. Karena dia ini bergeraknya ke sini ya. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya dia bergeraknya searah sumbu X lah. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja sini. Searah ini sampai ke sini itu nanti dimasukkan di dalam persamaannya. Berarti nanti ada kalau yang ini yang positifnya berarti W2 dikurang T2 ditambah T2 yang ini, kemudian dikurang T1 dikurang T1 ditambah T1 yang ini, kemudian dikurang W1X. Nah, nih dikurang W1X, kemudian karena T-nya minus T2 ditambah T ini habis, kemudian ini juga habis. Kemudian yang tersisa W2 dikurang W1X sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Maka A-nya sama dengan M2G dikurang M1G sin theta per M1 ditambah M2. Jadi itu bisa juga dengan cara kalian memandang baloknya satu-satu. Misalnya pandang balok yang di bidang miring. Kemudian uraikan persamaan di sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian pandang balok yang tergantung. Karena dia untuk balok yang tergantung itu gaya yang bekerja di sumbu X-nya nggak ada, berarti dia hanya dipandang di sumbu Y. Kemudian nanti entah dieliminasi, entah disubstitusi sehingga didapat nanti persamaan A-nya. Bisa juga seperti itu.
Nah, bisa juga kita langsung memandangnya secara keseluruhan. Setelah itu, untuk menentukan besar tegangan talinya. Nah, untuk menentukan besar tegangan talinya juga bisa pilih salah satu. Nah, di sana kan karena T1 dan T2 itu udah Ibu bilang kalau jenis talinya sama, otomatis dia besar tegangan talinya sama. Nah, sudah. Karena gaya yang bekerja yang paling sedikit itu adalah di benda 2, jadi Ibu milih memandang benda 2. Nah, ini ya. Nih. Benda 2 berarti kan di sini cuma ada T2 sama W2. Nah, berarti tinggal dimasukkan sigma F2 sama dengan M2 kali A. A-nya ada ya, karena dia kan arah geraknya ke bawah itu. Berarti W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan M2 dikali G dikurang M2 kali A. Atau G dikurang A dikali M2. Ini untuk menentukan T2-nya. Atau untuk menentukan besar tegangan talinya. Sampai sini paham? Ya, Bu. Ya, oke. Paham. Nah, ini. Misalnya ada sebuah helikopter bermasa 15.000 kilo mengangkat sebuah truk bermasa 4.500 kilo dengan percepatan 1,4 meter per sekon kuadrat. Truk tersebut diangkat dengan menggunakan kabel baja. Gaya angkat yang diterima oleh baling-baling helikopter arahnya vertikal ke atas. Tentukan besar tegangan pada kabel baja dan besar gaya angkat pada baling-baling helikopter. Nah, diketahui ingat MH ini massa helikopter 15.000 kilo, massa truk 4.500, percepatannya 1,4 meter per sekon kuadrat. Ditanya T dan FH. Nah, kemudian yang kedua gambar diagram gayanya. Nah, ini helikopter yang apa ini namanya? Yang elips. Yang elips ini helikopter, yang ini kotak ini truknya. Nah, dia kan ini talinya nih. Nah, ini tali yang menghubungkannya. Nah, ini kan katanya ada gaya angkat ke atasnya di baling-balingnya. Nah, ini berarti arahnya ke atas ya, gaya angkatnya FA. Kemudian helikopter, karena dia punya massa, otomatis dia punya berat ya. Nah, berarti arah gaya beratnya ke bawah, arah gaya berat truk juga ke bawah. Kemudian ada tali nih, dihubungkan dengan tali, otomatis mereka punya tegangan tali. Nah, tegangan tali yang arah ke atas dan tegangan tali yang arah ke bawah. Nah, di sini untuk menentukan gaya tegangan tali, karena di kedua benda ada, bisa pilih salah satu. Sementara kalau untuk menentukan gaya angkat pada baling-baling, kita meninjau helikopternya aja. Nah, ini berarti untuk menentukan gaya angkatnya, kita tinjau helikopternya aja dulu. Berarti sigma Fy sama dengan MT dikali A. Nah, ini gaya yang bekerja ada FA, oh ini yang truknya yang ini. Yang ini helikopternya nih ya. FA dikurang T, kemudian dikurang WH sama dengan MH kali A. Kemudian FA-nya didapatlah 230 100 Newton. Nah, ini FA sama dengan, tinggal dipindahkan aja ya. FA sama dengan MH dikali A ditambah T ditambah WH. Nah, T-nya kan bisa kita dapat dari saat kita meninjau truk. Nih, karena di truk ada T ya. Di truk yang gaya yang bekerja ada T sama ada WT. Berarti sigma Fy sama dengan MT dikali A. T dikurang WT sama dengan MT dikali A. A-nya 1,4 meter per sekon kuadrat. Berarti T sama dengan MT dikali A ininya keliru nih, harusnya ditambah MT dikali G. Maka hasilnya 53.100 Newton untuk tegangan talinya. Nah, ini untuk menentukan gaya angkatnya. Ketika kita ingin menentukan gaya angkat, kita tinjau helikopternya aja, yang bagian ini. Oke, sampai sini paham? Nih, ini teori ya. Di dinamika partikel ini kemarin yang ketinggalan dibahas itu adalah berat semu. Berat semu itu ketika kita berada di lift. Nah,
Sensasi kita terhadap berat berasal dari gaya dorong lantai terhadap kaki kita. Kita dapat merasa lebih berat atau lebih ringan jika lantai dipercepat ke atas atau ke bawah. Nah, gaya ke atas lantai pada kaki itu dikenal sebagai berat semu. Nih, ketika lipnya ini nanti dipercepat ke atas, maka kita akan merasakan gaya ke atas dari lantainya atau yang disebut sebagai berat semu. Nah, berat semu ini misalnya ketika kita menimbang di dalam lift, maka yang tertera atau yang terhitung di timbangan itu adalah berat semu kita, bukan berat yang sesungguhnya. Kalau suatu elevator sedang bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, maka percepatannya sama dengan 0. Nih, misalnya ini. Jika kita berdiri di atas timbangan di dalam elevator, berat normalnya 610 Newton. Sedangkan timbangannya terbaca 730 Newton. Berarti percepatan elevator ini arahnya kemana? Ke atas, ke bawah, atau 0? Kemudian pernyataan mana yang benar? A, B, C, atau D? Ayo, dia percepatannya ke arah atas, ke bawah, atau 0? Ayo, tebak. Ke arah atas, Bu. Ya, benar. Dia ke arah atas. Nah, berarti dia pernyataan yang benar adalah elevator sedang bergerak ke atas. Oh, ini dengan seharusnya kecepatan konstan. Seharusnya itu adalah elevatornya itu bergerak ke atas dengan dipercepat. Berarti tadi pernyataannya itu tidak ada yang benar. Nah, ini ya, ini teorinya. Lihat ini. Dengan kecepatan. Ketika dia ini orang ini beratnya itu 700 Newton. Kemudian dia menimbang nih di lift. Nah, ketika liftnya itu tidak ada percepatan atau dia bergerak ke atas dengan kecepatan konstan, otomatis berat yang terhitung di timbangannya itu sama dengan berat dia sesungguhnya, sama-sama 700 Newton. Nah, tapi ketika liftnya bergerak nih, dia sedang nimbang, tiba-tiba liftnya bergerak ke atas dengan percepatan tertentu. Nah, otomatis berat aslinya ini akan bertambah. Nah, itulah berat semunya, misalnya menjadi 1000 Newton. Nah, 1000 Newton ini merupakan berat semu dari orang ini. Tapi ketika dia menimbang, tiba-tiba liftnya bergerak turun dipercepat. Nah, ini nanti berat semunya lebih kecil dari berat aslinya. Tapi ketika A-nya sama dengan G, atau dengan kata lain, tali lipnya putus, nah itu bisa mencapai 0 berat semuanya. Seperti itu. Nah, oke, selesai. Tinggal pembagian tugasnya. Untuk diskusinya, bentar ya. Kita lihat waktunya tinggal berapa. Mana ini waktunya? Oke, kalau ada yang ingin ditanyain, silakan. Silakan bertanya, berhubung masih ada sisa waktunya. Seputar dengan persoalan-persoalan dinamika partikel tadi. Ayo, ada yang ingin ditanyain nggak? Atau udah paham? Gimana, udah paham semua? Ayo, ada yang ingin tanyain apa enggak? Bu, Dwi izin tanya. Ya, Yang tadi, yang kasus di lift itu, kalau dia ke atas kan beratnya bertambah. Kalau ke bawah, sebaliknya itu tuh pengaruh dari gaya beratnya atau gimana itu, Bu? Pengaruh dari, kan gaya beratnya, kalau gaya berat aslinya itu, kan dia
misalnya gaya berat aslinya tadi kan 700 Newton kan. Nah, ketika dia ketika dia liftnya dipercepat ke atas, itu berarti ada seperti ada berat ada suatu gaya yang mendorong dia itu ke atas, jadi menyebabkan berat dia itu ketika ditimbang di mana itu di atas lift itu bertambah. Paham, Wi? Gimana ya menjelaskannya itu? Cobalah pas kalian naik lift ke atas gitu, pasti kalian akan merasakan seperti seperti kayak terangkat ke atas, ya nggak sih? Pas dia ketika dipercepat naik ke atas, ya kan? Iya, Bu. Nah, itulah yang menyebabkan adanya berat semu. Maksudnya tuh berat semu tuh sama seperti apa ya? Berat nggak aslinya. Karena ada percepatan lift, kemudian ada pengaruh dari percepatan gravitasinya juga, ya kan? Oh iya ya Bu. Berarti kayak kasus di luar angkasa misalnya Bu. Kalau di luar angkasa, kita lebih kan ringan, Bu. Di luar angkasa kan nggak ada pengaruh gaya gravitasi, ya kan? Ibaratnya gaya gravinya sangat kecil sekali kan? Nah, otomatis itu itu jatuhnya saat ini sama seperti beratnya itu kecil. Beda itu beratnya kecil jika dibanding di bumi karena pengaruh gaya gravitasinya. Seperti itu. Yang lain ada. Udah, yang lain ada yang ingin ditanyain? Atau udah paham semua? Mengenai penyelesaian dari soal-soal dinamika partikel. Berat semu itu juga sama dengan persoalan pada hukum Archimedes. Kalian udah pernah belajar hukum Archimedes belum? Nah, itu perihalnya hampir sama dengan hukum Archimedes yang ini, yang benda dicelupkan, nanti ada keadaannya tenggelam, merapung, kemudian dia akan mengalir ke atas. Iya, Bu, iya. Oke, yang lain? Udah? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas. Ini nggak ada pertanyaan, bingung atau gimana ini? Atau bingung semua? Oke, kalau nggak ada, nanti bisa ditanyakan di grup kelas. Nah, tugasnya nanti saya share di grup kelas. Sekian perkuliahan fisika dasar kita hari ini. Lanjut minggu depan tanggal 25. Tanggal 25. Berarti kita UTS tanggal 2 ya. 25 masih ada pertemuan. Baiklah, sekian perkuliahan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.